mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pengantar ekonomi makro. Di sini sebelum perkuliahan dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya, mengabsen kalian. Di sini ada amalan, hadir Ibu, hadir. Kemudian siapa lagi nih? Yusuf, hadir. Yusuf, Armala, Ahmad Yani, hadir. Iin Mutmainah, hadir. Noni Indriani, hadir. Kemudian Nurlani, hadir. Vina, hadir. Kemudian di sini ada Muhammad Ilham Rizki, nggak masuk, kenapa? Izin sudah ada disampaikan ke Komnasnya. Oh ya, sekretarisnya siapa sekretarisnya? Nurlani sudah ada ininya. Oh sudah ada ya. Oke, Nurlani yang kalau sudah ada ininya ya. Kemudian di sini Ratu hadir ya? Ratu Ayu Lalai ya, hadir. Oke, baik. Sebelum kita ke perkuliahan, baik Ibu akan membacakan ini ya, beberapa mata kuliah ya di RPS di sini. Di sini adalah kita nanti ada perkuliahan ya. Ada perkuliahan itu tentang pengantar ekonomi makro di semester genap ya, semester 2 ya, ada jadi semester 2. Kemudian kita ada 3 SKS. Ada 3 SKS ya. Terus di sini nanti kita itu ada nih, ini ya, aduh ini. Ibu nanti materinya seperti ini untuk penilaiannya. Jadi kehadiran itu kalian 15%, kemudian tugas 30%. Nih Yusuf harus rajin nih untuk tugasnya nih, Ahmad Yani juga. Kemudian UTS 25%, UAS 30%. Ya, jadi totalnya 100%. Perkuliahan di semester 2 ya, kita tentang pengantar ekonomi mikro. Di sini kita itu adalah pertemuan ke-1 dengan tujuannya itu, tujuan pembelajaran itu adalah salah satunya mahasiswa memahami perbedaan analisa makro dan analisa mikro. Kemudian mahasiswa memahami berbagai permasalahan ekonomi makro. Ketiga, mahasiswa memahami macam-macam model kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Next, di sini ya, di sini ada perbedaan mikroekonomi dengan makroekonomi. Kalau secara ininya, kalau mikro itu kan ruang lingkupnya lebih kecil ya, makanya di sini difokuskannya adalah konsumsi individu mikro. Sedangkan kalau makro itu negara, lebih ke negaranya. Di sini produksinya itu hanya suatu perusahaan saja. Kalau untuk makro yaitu produksi nasional. Seperti apa kalau produksi nasional? Listrik, ya. Kemudian Pertamina yang menyangkut hajat orang banyak. Kemudian di sini ada dikategorikan sebagai harga. Harga itu kita fokusnya itu kalau untuk mikro itu barang dan jasa. Kalau untuk makro, barang dan jasa secara keseluruhan yang menyangkut hajat orang banyak. Di sini ketenaga kerjaannya kalau mikro itu satu perusahaan, kalau makro
siap untuk bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan, gitu. Usia kerjanya mampu dan siap untuk, misalnya kalian lulus kuliah, ya, ternyata sudah melamar nih, tetapi belum mendapatkan pekerjaan, itu termasuk pengangguran terpaksa. Jadi secara usia dan kapasitas diri sudah cukup, tetapi belum. Kemudian pengangguran sukarela, penduduk usia kerja yang mampu dan siap untuk bekerja, tetapi sengaja tidak bekerja. Sukarela, sengaja tidak bekerja. Contohnya apa? Sengaja tidak bekerja. Malas, mengundurkan diri, ya, bisa ya. Pengangguran tersembunyi, penduduk usia kerja sudah bekerja, tetapi keberadaan mereka tidak mempengaruhi hasil kinerja atau tingkat produksi di mana mereka bekerja atau tenaga kerjanya tidak produktif. Jadi dia kerja tetapi tidak meningkatkan perekonomian, biasa aja, seperti itu. Contohnya seperti apa? Next, di sini ada sebab-sebab adanya pengangguran, ya. Tadi udah ya rasanya? Belum. Di sini sebab adanya pengangguran itu ada pengeluaran agregat, tenaga kerja ingin mencari kerja yang lebih baik, adanya penggunaan peralatan produksi lebih modern, tidak sesuainya keterampilan bekerja dengan kebutuhan. Dampak buruk dari pengangguran: mengurangi pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemampuan yang telah tercapai, menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, menimbulkan efek fisiologi dan jangka panjang yang buruk bagi pengangguran. Kemudian bagi kepentingan negara dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi kesejahteraan dan prospek ekonomi ke depannya. Next. Nah, di sini ada masalah defisit, ya, salah satu permasalahannya. Di sini pengertian neraca pembayaran internasional, catatan sistematisnya tentang transaksi ekonomi antara penduduk negara satu dengan penduduk lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dampak buruknya nih, adanya defisit pembayaran internasional: satu, penurunan dalam kegiatan produksi dalam negeri, harga valuta asing akan meningkat, harga-harga impor semakin mahal, mengurangi investasi terutama bagi pengusaha dalam negeri. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Masalah pengangguran dan masalah defisit dan masalah inflasi. Barangkali Vina, Iin, Armala, Yusuf, ada yang perlu ditanyakan? Noni, Ratu? Tadi masalah jangka pendeknya, ya. Kalau jangka panjangnya itu masalah pertambahan penduduk. Kenapa masalah pertambahan penduduk itu menjadi jangka panjang, padahal pemerintah itu sudah merencanakan cukup 2 anak saja? Kenapa? Karena kurangnya kesadaran penduduk dalam mengetahui pentingnya menuju kesehatan. Kayak ada KMS, ya, kartu menuju sehat, gitu ya. Ada lagi kan di sini, ya. Di sini ada masalah jangka panjang itu masalah pertumbuhan. Salah satunya itu kan masalah pertambahan penduduk, ya. Sedangkan pemerintah itu kan sudah menggerakkan atau mencanangkan gerakan cukup 2 anak saja, ya kan, cukup 2 anak saja. Tetapi ini menjadi permasalahan makro nih, ya kan, jangka panjang. Itu kenapa? Gitu. Ya, ketika kan sedangkan negara saja itu belum bisa memecahkan tentang angka pengangguran, ya,
ketika penduduk semakin banyak, otomatis kan pengangguran semakin banyak, sedangkan peluang untuk pekerjaan itu sedikit gitu. Ya, itu dari segi pengangguran ya. Jadi pemerintah belum menciptakan peluang usahanya banyak kan, makanya pengangguran. Di sini ibu itu kenapa sih pertambahan penduduk? Di sini kan penduduk tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan peningkatan skill SDM dan sumber daya lainnya, hanya akan menghambat kegiatan pembangunan itu sendiri, ya kan? Kalau misalnya pengangguran itu tambah banyak, ya kan? Jangan menyalahkan hanya pemerintah saja seperti itu. Penduduknya ini gimana? Diimbangi tidak dengan kemampuan sumber daya manusianya, skillnya. Jadi ketika kalian terjun di dunia kerja, kalian sudah siap dari segi ilmu dan siap dari segi skillnya, pengetahuannya. Kemudian di sini masalah pertambahan kapasitas produksi. Kemampuan menumbuhkan kapasitas produksi merupakan tujuan kegiatan ekonomi di setiap negara. Tetapi pertambahan kapasitas produksi hanya akan berguna jika diikuti dengan kemampuan daya beli masyarakat. Meningkatnya kemampuan suatu negara dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional merupakan indikasi bahwa negara atau wilayah itu kondusif untuk investasi dan pengembangan usahanya. Kapasitas produksi itu berkorelasi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Kalian sekarang daya beli masyarakat apakah semakin tinggi, apakah semakin turun? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Terbukti dengan apa, Vina? Ya. Menurut saya pertambahan kapasitas produksi ini tentang daya beli masyarakat itu semakin rendah. Tidak setuju dengan teman-teman yang lain. Dikarenakan hari ini persaingan yang sangat ketat. Selain persaingan di dalam negeri di Indonesia, itu persaingan dari luar, sepertinya contoh produk Korea. Itu bisa menyebabkan tingkat persaingan lebih tinggi antara produsen lokal dengan produsen luar negeri. Ya, karena masuknya produk-produk luar ya. Apakah ada menyangga dari apa? Sanggahan dari Vina? Di sini ya. Kalau menurut saya sih semakin tinggi ibu. Artinya kan nyatanya walaupun mereka banyak yang berjualan, tapi nyatanya masih banyak yang laku ibu. Jadi keuntungan mereka dapat dari mana? Sedangkan kan keuntungan itu kan pembelinya meningkat. Buktinya mereka banyak yang berjualan. Otomatis kebutuhan manusia akan semakin banyak, semakin tinggi. Ya. Tadi rendah itu karena apa tadi? Masuknya produk luar ya. Masuknya produk luar, jadi mempengaruhi apa, Alvina? Mempengaruhi tingkat persaingan yang tinggi antara produsen lokal dengan produsen luar negeri. Produksi lokal ya. Kalau ini tinggi Jadi ya karena kan walaupun emang banyak yang jualan itu, tapi kan dari penjualan itu tuh mereka juga banyak keuntungan kayak gitu. Otomatis kan membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat itu terhadap produk itu semakin tinggi.
Vina sama ini. Di sini pun kemampuan daya beli masyarakat juga untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat juga sekarang banyak strateginya, ya kan? Walaupun banyak ini produk dari luar masuk, seperti apa sekarang? Online, ya kan? Online juga mempengaruhi kan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi walaupun kita ini produsen dalam negeri ya, tetapi kalau secara online kita bisa memasarkan produksi kita di luar negeri. Jadi kalau seperti itu kan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bisa juga meningkatkan produksi nasional. Seperti itu Ais. Jadi walaupun banyak produk luar, banyak Vina ya, aku lupa aja kira itu semester 1. Walaupun produk luar ya, tetapi di sini pun akan tetap adanya keseimbangan dengan produk dalam negeri ya, karena di sini kita harus ada strateginya nih, ya kan? Jangan pemasaran itu hanya pemasaran secara tatap muka saja atau secara langsung, bisa secara online. Nah, Ibu setuju seperti ini. Walaupun banyak penjual juga banyak memperoleh keuntungan. Kesatu ini online. Kedua, strategi apa lagi? Strateginya mungkin kita dari packagingnya, ya kan? Ya kan, dari kemasannya. Jangan sampai kemasannya hanya menonton itu aja. Sekarang bervariasi kan kemasan, ya kan? Kemasan sekarang bervariasi, bermacam-macam. Kemudian dari apa? Aneka rasa ya mungkin ya, atau promosi. Promosi kita gelarkan semuanya, baik itu media cetak, media sosmed, ya seperti itu. Ini inflasi ya, inflasi itu suatu proses kenaikan harga secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Jadi harganya itu terus-menerus naik, gitu. Naiknya dolar, ya kan? Merosotnya rupiah. Makanya kan harga beras, harga semua kebutuhan pokok itu kan apa? Tinggi ya. Akhirnya banyak penjarahan waktu itu. Ingat ya? Kalian waktu itu masih kelas berapa? Belum lahir. Iya. Oh, belum lahir kalian. Kirain Ibu udah lahir. 2008 ya. Kejadian itu kan 1978. Nah itu tuh ya. Kemudian di sini indikator adanya inflasi, uang di tangan dipegang masyarakat banyak. Uang di tangan maksudnya apa? Cash on hand. Cash on hand. Cash on hand itu adalah uang di tangan. Makanya kan pemerintah menggalakkan ayo menabung. Kalian menabungnya apakah menabung di bawah kasur apa? Hah? Orang lain di bawah kasur. Kemudian harga barang-barang terus naik. Nah seperti itu. Waktu tahun 98 itu nilai rupiah merosot. Akhirnya barang-barang sembako itu kan tinggi semua. Terjadi banyak penjarahan. Jadi sih Bu, tadi kalau misalnya kita ketika belum ada lebaran juga kadang inflasi terjadi inflasi. Nah ya. Jadi inflasi itu tidak hanya terjadi masih terjadi pada saat diskon ya, tetapi setiap tahun pun ada terjadi inflasi pada saat menjelang lebaran. Kenapa menjelang lebaran banyak inflasi terjadi inflasi? Banyak uang
saya. Tingkat kebutuhan semakin tinggi, tapi barangnya nggak ada. Noni pengen beli baju nih, baju model tren sekarang ya Nonya, misalnya zaman lebaran. Ternyata orang yang beli banyak, tetapi stok barangnya itu nggak ada, ya makanya kan mahal. Itu, misalnya Armala ini lebaran pengen masak daging, ya, karena nanti ada calon mertua pada datang ya. Nah, jadi banyak orang yang membeli daging gitu pada saat lebaran. Jadi harga daging itu kan meningkat. Seperti itu, benar. Daya beli tinggi, ya kan? Kebutuhan atau stok barang tidak ada atau terbatas. Kemudian di sini pendapatan real masyarakat rendah, ya kan? Tidak semua tadi ini menjawab pada THR kan? Tidak semua masyarakat dapat THR kan? Iya kan? Seperti itu. Ya kan? Nah di sini ada kategorinya ya. Kalau inflasi rendah itu 0 sampai 5%. Inflasi rendah 5 sampai 10%. Inflasi sedang 10 sampai 30%. Inflasi tinggi 30 sampai 100%. Kan sekarang tuh lagi maraknya itu pernikahan antara beda negara. Iya. Kan negara itu kan sudah mengatakan bahwa cukup saja. Apakah pernikahan antara beda negara itu kan otomatis menambah banyaknya penduduk itu? Itu mempengaruhi. Iya. Pernikahan dua negara ya. Pernikahan dua negara itu kita juga tidak bisa menghalangi, ya kan? Namanya jodoh, mati, kemudian apa lagi? Rezeki itu kan ada yang ngatur. Walaupun itu juga akan menambah pertambahan penduduk, ya. Tinggal disepakati saja dia mau masuk WNI atau WNA, ya kan? Seperti itu. Selain itu harus mengikuti program pemerintah yang cukup 2 anak saja. Seperti itu. Itu mungkin kita akan menyikapinya dengan itu. Seperti itu. Jangan sampai kita mempunyai 2 negara. Indonesia masuk, kalau misalnya menikah di Australia dia juga masuk kan, dua negara itu malahan lebih bermasalah seperti itu. Tapi ketika pernikahan itu dia mengikuti program pemerintah yang cukup 2 anak saja, itu juga tidak akan menimbulkan masalah pertumbuhan penduduk itu. Seperti itu. Berarti ini mau cari yang boleh. Korea kayak Amin. Amin. Next, di sini ada perekonomian 2 sektor ya. Perekonomian 2 sektor itu penggabungan antara sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan. Di sini ada faktor produksinya, ada konsumsinya yang mempengaruhi adanya pendapatan dan barang jasa. Tetapi di sini komponennya itu perusahaan dan rumah tangga ya. Next, nah di sini nih bisa bantu ibu membacakan siapa itu yang lelaki? Amatnya nih, bacain yang amatnya nih. Tadi ya penjelasan tadi gambar yang tadi ya. Pada bagian gambar di atas, pada bagian gambar di atas menunjukkan aliran faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan intervensi yang berasal dari sektor rumah tangga dan digunakan oleh sektor perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian sektor perusahaan memberikan balas jasa atau imbalan dalam bentuk uang. Uang inilah sebenarnya yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. ya, makasih Ahmad Yani ya. Terus di sini ada perekonomian 3 sektor.
itu ada rumah tangga, ada perusahaan, dan ada pemerintah. Ini gambarannya seperti ini, ya. Ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, penjelasannya seperti ini. Mangga, Vina, bacain Vina. Oh, beda saya. Mangga Vina. Ya, Vina. Pada gambar di atas memperlihatkan bagian alur kegiatan perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah adalah pajak (TX), transfer pemerintah (TR), dan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya campuran tangan pemerintah di dalam bidang ekonomi ini, berarti pemerintah turut campur tangan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Pemerintah melalui instruksi kebijakan ekonomi makro dapat mengurangi terjadinya gangguan tersebut. Oh iya. Oke, makasih Vina. Kemudian di sini ekonomi terbuka ya. Kalau ekonomi terbuka itu melibatkan perdagangan internasional, adanya ekspor dan impor. Nah, di sini nih perekonomian terbukanya ya. Di sini ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada penanam modal, lembaga keuangan, dan luar negeri. Jadi kalau perekonomian terbuka lebih kita menerima para investor, ya. Kami bisa bacain tentang perekonomian terbuka. Pada gambar di atas menjelaskan tentang penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan di sektor rumah tangga yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Hal ini terlihat dalam aliran satu. Pendapatan ini sudah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan atau aliran. Dua, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan rumah tangga aliran 3. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang sektor 2, tertutup, terbuka, dan ini. Ada yang ditanyakan? Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup? Oke. Sekarang tentang rumah tangga dalam perekonomian akan menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi sebagai berikut. Membeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan dan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Membayar pajak pendapatan kepada pemerintah. Mengimpor, yaitu barang-barang yang akan diproduksi ke negara lain. Menabung siswa pendapatan yang diperoleh dalam lembaga keuangan. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ibu. Oke, nanti kalau cukup jelas, nanti kita ada ini ya, ada kelompok ya. Nanti Ibu lihat dulu di RPS Ibu. Ada berapa mahasiswa kita di sini? 11 Ibu. Ada 11 ya. Ada 11. Ada namanya. Untuk makalah khusus untuk Ibu saja untuk makalah ya. Tapi untuk PPT sebelum kalian itu ini hari apa? Hari Sabtu ya. Berarti hari Jumat kalian itu sudah nge-share PPT tersebut di grup. Biar teman-temannya akan membacanya, mempersiapkan pertanyaannya ya di sini. Dan Ibu berharapnya di sini pun ada studi kasusnya ya, ada studi kasusnya, studi kasus tentang pendapatan nasional, studi kasus tentang teori konsumsi, studi kasus tentang teori investasi. Jadi kalian jabarkan di sini studi kasusnya. Berarti itu dijadiin satu atau dipisah? Tipis dijadiin satu di PPT ini, ya. Jadi satu di PPT, nanti baru kalian studi kasusnya. Baru studi kasus itu kan kalian jabarkan di penjelasannya apa, seperti itu.
Jadi studi kasus itu menerangkan bahwa jadi kita itu kan tidak hanya berawal dari teori saja, tetapi fenomena yang terjadi itu apa sih? Nah ini kan bisa menjadi studi kasus. Jadi kalian juga belajar juga untuk menggali studi kasusnya dari makalah yang ibu suruh. Seperti itu ya. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan ya. Di minggu depan untuk tugas pertama kelompok 1 ya. Siapa kelompok 1 ya? Dina, Iin, Ahmad Yani dan Malika. Ya ini ya. Siapa? Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, mungkin sekian dulu dari Ibu. Barangkali dalam penyampaiannya kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.